Film ini menceritakan tentang kondisi bumi pasca kiamat, di mana umat manusia hampir punah akibat dari serangan monster. Dan bahkan jumlah populasi manusia yang tersisa hanya sekitar 5% saja dari jumlah monster yang sudah mendominasi semua daratan. Akankah manusia yang tersisa ini dapat bertahan hidup? Tonton terus alur cerita lengkapnya sampai habis ya guys. Jangan lupa di subscribe. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita diperlihatkan mengenai penjelasan apa yang sebenarnya terjadi di bumi pada saat 7 tahun yang lalu. Sebuah asteroid bernama Agatha tiba-tiba terjatuh ke arah bumi. Asteroid ini sangatlah besar, sehingga seluruh negara maju untuk bekerja sama meluncurkan roket yang bisa menghancurkannya. Namun siapa sangka, tindakan itu malah membuat Agatha hancur, sehingga senyawa kimia yang ada di dalamnya mulai tersebar ke seluruh bumi. Senyawa kimia itu akhirnya membuat seluruh serangga menjadi bermutasi sebagai monster raksasa. Mereka sangat tidak terkendali dan memangsa semua orang yang ada di sekitarnya. Bahkan pasukan militer dibuat sama sekali tidak berdaya. Singkatnya, setelah 1 tahun berlalu, jumlah populasi manusia berkurang dengan sangat drastis, yaitu dengan sebanyak 95%. Sungguh jumlah yang sangat banyak, bukan? Sementara yang bertahan hidup membentuk koloni mereka masing-masing dan tinggal di tempat yang tersembunyi, seperti gua atau bunker. Scene beralih memperlihatkan seorang laki-laki bernama Joel. Joel adalah salah satu orang yang masih selamat hingga saat ini. Ia sudah tinggal di bunker itu selama kurang lebih 7 tahun semenjak kekacauan itu terjadi. John dan yang lainnya berusaha bertahan hidup dengan bahan makanan yang seadanya. Mereka menternak seekor sapi dan juga menanam sayuran. Di tempat itulah akhirnya Joel mendapatkan keluarga baru, karena kedua orang tuanya telah tewas dimakan oleh monster pada saat kekacauan 7 tahun yang lalu. Dan juga Joel terpisah dengan wanita pujaannya yang bernama Amy. Dan ia sempat berjanji akan menemukannya. Oleh sebab itulah Joel berlatih menembak agar suatu saat nanti ia bisa keluar dan menyelamatkan Amy. Suatu ketika mereka mendapati seekor semut monster raksasa yang menerobos masuk ke dalam bunker mereka dan harus segera dibinasakan sebelum dia masuk lebih dalam. Mereka membagi kelompok yang disebut koloni untuk memeriksa keadaan di luar. Seperti biasa, Joel tidak akan bisa melawan monster itu. Dari dalam bunker, mereka memantau melalui monitor dan melihat salah satu dari mereka tertangkap oleh monster itu. Joel yang melihat itu tidak tahan, jadi ia pun memutuskan untuk keluar dan ikut bertarung. Namun sesuai dugaan, ketika dihadapkan dengan semut raksasa, Joel nyatanya tidak bisa berbuat apapun. Dan malah dia mematung. Untungnya beberapa temannya menemukan Joel dan langsung menyelamatkannya. Dan mereka langsung membunuh si monster itu saat itu juga. Setelah kejadian itu, Joel menggambarkan sosok monster yang baru saja ia temukan. Sedikit informasi ya guys, Joel ini memang hobi menggambar. Jadi ia mengisi satu buku khusus dengan gambaran monster-monster yang ia temui, sekaligus beberapa fakta atau kelemahan si monster. Ia sengaja membuat buku itu, berharap nantinya bisa membantunya. Setelah itu, Joel pergi ke ruangan komunikasi untuk mencoba berkomunikasi dengan koloni yang lain. Selama ini, ia sudah mencoba menghubungi sekitar 90 koloni di berbagai wilayah untuk mencari keberadaan Amy, sang kekasih. Sampai pada akhirnya, Joel akhirnya berhasil menemukan Amy di koloni 3022. Amy dan koloninya sekarang tinggal di sebuah gua di dekat pantai Jenner, yang jaraknya sekitar 85 mil atau sekitar 136 km. Setelah mengetahui Amy masih hidup, Joel mulai berinisiatif untuk mencarinya. Joel tidak ingin menghabiskan waktu hanya untuk bersembunyi di dalam bunker dan pasrah menerima keadaan tanpa berjuang untuk bertemu dengan Amy. Keputusan Joel yang ingin keluar membuat teman-temannya cukup khawatir. Pasalnya, tentara militer saja hanya bisa keluar sejauh 85 km.
dari arah bunker. Sangat mustahil untuk bisa sampai dengan keadaan selamat mengingat dirinya sama sekali tidak memiliki basic dan pengalaman bertahan hidup di luar sana. Terlebih lagi, dia sangat ketakutan bahkan sampai gemetaran di saat berhadapan dengan seekor monster. Meski demikian, Joel tetap bersikeras untuk tetap pergi. Karena setelah kematian kedua orang tuanya, tinggal Amy seorang saja yang sangat berharga dalam hidupnya. Setelah mengemasi semua perlengkapan yang ingin dia bawa, Joel kemudian dihadang oleh teman-temannya yang masih ragu untuk membiarkannya pergi. Bagaimanapun juga Joel sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri, tapi mereka juga harus menghormati keputusannya. Dan yang mereka bisa lakukan hanyalah memberikan sebuah peta dan sedikit saran dengan harapan bisa membantunya selama di perjalanan. Setelah keluar dari bunker, untuk pertama kalinya setelah 7 tahun akhirnya bisa merasakan udara yang segar. Ia pun kemudian berjalan ke arah barat dan bersiap untuk memulai petualangan mencari wanita pujaannya. Setelah berjalan beberapa meter, ia pun menemukan rumah kosong, yang lalu memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah rumah itu. Berharap ada makanan atau apapun yang bisa membantunya di perjalanan, dan saat itu ia dikejutkan dengan sesuatu yang ada di dalam kulkas. Ia pun segera berlari keluar. Sampai tiba di sebuah kolam, dan disitulah Joel dikejutkan dengan seekor monster katak, yang tiba-tiba langsung menyerang dengan lidah panjangnya. Beruntungnya seekor anjing tiba-tiba datang menggigit lidah katak itu untuk menyelamatkan Joel. Setelah itu anjing itu pun mengajak Joel ke sebuah mobil tempat tinggalnya. Anjing itu tinggal di sana sendirian menunggu majikannya yang tak kunjung datang ke dalam mobil itu. John melihat tulisan nama anjing itu ternyata bernama Boy. Nah, karena Boy tinggal di sana sendirian, jadi Joel pun mengajak Boy untuk ikut perjalanan bersamanya. Tak lupa, Boy juga membawa dress merah milik majikannya dan dititipkan kepada Joel. Di perjalanan kali ini, Joel tidak akan merasa kesepian karena ada teman yang bisa diajak bicara, meskipun dia hanya seekor anjing. Di perjalanan, Joel sempat menemukan sebuah berry yang mungkin bisa dijadikan sebagai makanan. Tapi justru Boy melarang untuk memakannya karena instingnya mengatakan makanan itu sangat beracun. Lalu kejadian selanjutnya sungguh tidak diduga. Ketika sampai di suatu tempat, Joel tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lubang. Di dalam lubang, Joel melihat tulang belulang yang ada di bawahnya. Sepertinya lubang ini adalah sebuah sarang monster. Ketika dia melihat ke dalam salah satu lubang kecil, ia dikejutkan dengan seekor cacing monster yang menyerangnya secara tiba-tiba. Beruntung saja Joel masih bisa selamat karena dibantu oleh 2 orang pelintas, yaitu bapak-bapak yang bernama Clyde dan anak kecil yang bernama Mino. Mereka adalah pelintas yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah gunung. Kemudian Joel memutuskan untuk ikut bersama mereka, karena kebetulan mereka juga melewati jalan dengan arah yang sama. Dan mungkin jika ikut bersama mereka, ia akan tetap baik-baik saja, meskipun dalam situasi gawat sekalipun. Di dalam perjalanan, Mino dan Flake mengajarkan begitu banyak hal untuk Joel, agar ia bisa bertahan hidup, seperti misalnya menembak, agar ia bisa menembak tepat pada sasaran. Saat di perjalanan, Clyde mengatakan kalau monster katak yang sebelumnya menyerang Joel ternyata masih mengikutinya karena bau yang menempel di bajunya. Jadi ketika mereka dihadapkan pada monster siput, Clyde dengan cekatan menyuruh Joel untuk membuka bajunya dan baju itu diletakkan pada cangkang monster siput itu. Hal tersebut tentunya membantu mereka karena si siput akan membawa baju Joel berkeliling dan akan membuat monster katak kebingungan. Pada malam harinya, mereka pun membuat api unggun dan siap-siap untuk tidur. Tapi ketika ia baru saja akan memejamkan matanya, Joel sudah diminta untuk bangun. Karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan, mereka tidak bisa buang-buang waktu untuk tidur, jadi mereka harus bergegas jika ingin cepat sampai ke tujuan. Dalam beberapa hari perjalanan, Clyde dan Mino sangat membantu Joel untuk mengasah kemampuan menembaknya, sekaligus mendorongnya untuk lebih berani hingga akhirnya Joel mulai terbiasa dan bisa menembak tepat pada sasaran.
Dalam sebuah kesempatan, Mino berkata kepada Joel, mereka tidak harus membunuh semua monster, karena di antara semua monster, sebenarnya ada beberapa di antara mereka adalah monster baik. Mereka bisa memastikan hal itu ketika mereka menatap mata si monster. Singkat cerita, setelah perjalanan berhari-hari, mereka pun dihadapkan pada persimpangan, yang membuat mereka harus berpisah. Flake dan Mino akan pergi ke satu sisi menuju ke arah gunung, sementara Joel dan Boy akan pergi ke sisi lain menuju ke arah pantai, tempat sang pujaan hatinya. Sebelum berpisah, Joel memeluk Mino dan berterima kasih pada mereka karena sudah banyak membantunya. Lalu Clyde memberikan sebuah granat yang bisa Joel gunakan untuk melindungi diri. Setelah melanjutkan perjalanan, Joel dan Boy sampai di sebuah rawa yang terlihat sangat menyeramkan. Saat melewati rawa itu, si Boy tiba-tiba menggonggong dan bersembunyi seolah-olah mengisyaratkan kalau tempat itu sangat berbahaya. Dan benar saja, sesuai dengan firasat si Boy, sebuah monster kaki 1000 tiba-tiba keluar dari rawa-rawa. Joel segera mengambil panah, namun penyakit gemetarannya lagi-lagi kambuh. Ia kemudian diserang dan akhirnya terlempar. Situasi itu membuat Joel kembali teringat pada kejadian saat kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia tak ingin menjadi pengecut yang sama. Jadi ia pun langsung bangun dan mengambil panahnya. Ia kemudian memanah kaki 1000 dan akhirnya berhasil membunuhnya dengan satu tembakan untuk pertama kalinya. Joel akhirnya berhasil melawan rasa takutnya dan ia pun langsung menghampiri Boy dan memeluknya. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, hujan tiba-tiba turun, sehingga Boy dan Joel berteduh di dalam sebuah rumah. Joel tampak bahagia merasakan hujan karena sudah 7 tahun ia tak pernah melihat hujan. Tak disangka di dalam rumah itu Joel pun menemukan sebuah robot yang bernama Melvis. Joel menceritakan pada Melvis kalau ia sedang dalam perjalanan mencari Amy, wanita pujaannya. Melvis yang mendengar itu langsung menawarkan Joel menggunakan sumber dayanya untuk menghubungi Amy. Joel kemudian mengambil baterai di tubuh Melvis dan menghubungi Amy melalui radio komunikasi. Dari arah seberang, Amy yang mendengar kabar Joel merasa sangat lega. Ia tak menyangka Joel bisa bertahan sejauh ini demi bisa mencarinya. Amy meminta kepada Joel untuk cepat datang karena koloninya kedatangan beberapa orang yang berniat untuk membantunya. Belum selesai pembicaraan mereka, sambungan komunikasi pun akhirnya terputus karena baterai Melvis yang hampir habis. Malam yang panjang itu pun dihabiskan oleh Joel untuk curhat pada Melvis tentang semua isi hatinya. Suasana menjadi seketika hangat ketika Melvis menanyakan identitas Joel dan otomatis menampilkan foto kedua orang tuanya. Joel yang melihat itu merasa terpukul dan sedih karena rasa rindu pada kedua orang tuanya. Setelah berhasil mewujudkan keinginan Joel, sumber daya Melvis pun akhirnya habis. Keesokan harinya, Boy dan Joel pun kemudian melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan kali ini, mereka dikejutkan dengan sebuah monster yang keluar dari bawah tanah. Joel dan Boy langsung berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Saat monster itu akan pergi, si Boy malah keluar dari persembunyian karena baju majikannya yang jatuh ke arah sungai. Hal itu pun akhirnya membuat si monster kembali dan menyadari keberadaan mereka. Dengan seluruh keberaniannya, Joel pun akhirnya mengambil granat pemberian Clyde dan melemparkannya pada si monster. Hingga akhirnya monster itu pun hancur berkeping-keping. Setelah itu, Joel pun keluar dari kolam. Namun kali ini seluruh tubuhnya setelah digerogoti oleh lintah. Akibat kejadian itu, Joel pun marah pada Boy karena merasa semua ini terjadi karena ulahnya. Ia menyalahkan Boy dan membentak Boy sehingga Boy pun memilih untuk pergi. Joel yang melanjutkan perjalanan sendirian mulai merasakan racun lintah yang menyebar di tubuhnya. Ia menyesal telah membentak Boy dan takut sesuatu buruk akan terjadi kepadanya. Namun Joel tetap tidak kuat dan ia pun akhirnya pingsan. Tak lama kemudian, Joel tiba-tiba terbangun di dalam sebuah bunker. Tak disangka ia ternyata diselamatkan oleh Amy dan juga teman-teman koloninya. Di dalam bunker itu, Amy tinggal bersama teman-teman koloninya yang rata-rata adalah orang tua. Kemudian Amy pun menceritakan saat ini mereka sedang bersiap-siap karena ada beberapa orang yang datang untuk menyelamatkan mereka.
Amy kemudian mengenalkan Joel pada kapten kapal pesiar yang akan menyelamatkan mereka. Si kapten dan kedua temannya berjanji akan mengangkut Amy dan yang lainnya dengan menggunakan kapal pesiar ke tempat yang lebih aman. Pada malam harinya, kapten mengajak semua orang membuat pesta kecil-kecilan sebagai kenang-kenangan terakhir di bunker tersebut. Nah, waktu itu pun dimanfaatkan oleh Joel untuk bicara empat mata dengan Amy. Di sana Amy pun terpaksa jujur dan mengatakan kalau ia bukanlah Amy yang dulu. Sejak kejadian 7 tahun yang lalu, Amy sebenarnya sudah jatuh cinta pada orang lain. Namun laki-laki itu baru saja meninggal. Saat Joel menghubungi Amy, ia tak menyangka kalau Joel akan datang sejauh ini untuk mencarinya. Joel yang mendengar hal itu merasa sangat terpukul. Ia merasa bodoh karena tak memikirkan perasaan Amy, tapi malah nekat pergi sejauh ini. Kini ia pun harus pasrah menerima kenyataan kalau Amy sekarang hanya menganggapnya sebagai teman. Semua harapan dan mimpi Joel untuk hidup bersama Amy seakan-akan sirna begitu saja. Setelah itu, Joel pergi ke ruangan radio dan berniat menghubungi teman-temannya yang ada di bunker. Ia kemudian melihat peta yang dulu diberikan oleh teman-temannya sebelum ia berangkat. Tak disangka di dalam peta itu, Joel melihat pesan yang ditulis langsung oleh teman-teman dari koloninya. Joel merasa sangat bersalah karena meninggalkan teman-temannya yang sudah ia anggap sebagai keluarga. Ia malah egois dan pergi mencari Amy yang ternyata bahkan tidak mengharapkan kehadirannya. Sambungan radio itu pun sampai ke tempat koloninya. Di sana teman-temannya sangat bahagia mendengarkan kabar Joel karena sudah selamat sampai di tujuan. Namun di bunker mereka sendiri, para monster terus menerobos masuk hingga mereka sendiri tidak memiliki jalan untuk keluar. Ketika sambungan itu terputus, Joel pun sadar kalau teman-temannya sekarang membutuhkan kehadirannya. Jadi ia pun berniat untuk kembali ke bunkernya. Tapi saat ia akan berpamitan, John melihat buah-buahan beracun disuguhkan kepada mereka. Ia pun ingat saat Boy pernah melarangnya untuk memakan buah-buahan itu. Joel pun langsung berlari keluar dan ingin memberitahukan Amy kalau si kapten kapal dan anak buahnya adalah orang jahat. Dan benar saja, orang-orang di luar kini sudah mulai berjatuhan. Dan Joel pun dipukul sampai pingsan. Keesokan harinya, Joel dan yang lainnya terbangun dengan keadaan terikat. Si kapten dan anak buahnya ternyata datang ke sana hanya untuk mencuri makanan dan sama sekali tidak berniat menyelamatkan mereka. Selama ini mereka menjajal setiap koloni dan menipu mereka dengan iming-iming akan diselamatkan. Tak lama kemudian seekor kepiting raksasa pun keluar dan langsung menyerang mereka. Malah Joel pun berhasil melepaskan diri dan bekerja sama dengan Amy. Amy bertugas melawan anak buah kapten, sementara Joel bertugas melawan si kepiting yang tak disangka kepiting malang itu ternyata sudah dipasangkan alat, yang dimana apabila ia tidak menyerang maka tubuhnya akan langsung disetrum. Nah, tak disangka-sangka nih, tiba-tiba si Boy datang dan membantu Joel. Anak buah kapal yang melihat hal itu disuruh untuk menembak si Boy. Tapi karena tangannya ditepis oleh Amy, jadi tembakan itu mengenai si kepiting. Karena hal itu, kapten pun langsung memukul Amy dan membuatnya pingsan. Kemudian John dan Boy membuat rencana. Boy diminta untuk membangunkan Amy, sementara Joel akan berusaha melawan si kepiting. Ketika Amy sudah sadar, Joel pun meminta Amy untuk melemparkan alat penembaknya. Ketika harus dihadapkan dengan kepiting, Joel pun melihat mata si kepiting yang sangat terlihat kesakitan karena alat-alat yang dipasang oleh si kapten itu. Alhasil Joel pun memutuskan untuk menembak alat si kapten sehingga kepiting itu pun akhirnya bisa terbebas. Kepiting kemudian kembali ke arah laut dan menyerang si kapten bersama semua anak buahnya yang ada di dalam kapal pesiar tersebut. Setelah pertarungan itu selesai, Joel pun berpamitan kepada Amy untuk kembali ke koloninya. Sebelum ia pergi, ia pun memberikan buku yang selama ini ia buat untuk Amy sebagai buku panduan agar Amy bisa selamat menghadapi monster. Singkat cerita, akhirnya John pun sampai ke bunker koloninya. Ia pun mengajak semua teman-temannya untuk bersiap-siap menuju ke arah gunung.
yang disebutkan Clyde dan Minnow. Gunung itu sangat tinggi dan dingin, jadi tak banyak monster berada di sana. Sebelum berangkat, Joel juga menghubungi semua koloni untuk keluar dari persembunyian mereka dan bersama-sama berjalan ke arah gunung. Kini sudah saatnya umat manusia di babak hidup baru untuk lebih berani dan keluar dari tempat persembunyiannya. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Love and Monster. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Next video apa lagi nih?